Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berjuang untuk Tekun. Saudara, banyak orang tahu, bahkan setuju bahwa ketekunan itu baik, bahwa ketekunan itu dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, baik itu yang menyangkut hal-hal jasmani, misalnya untuk sukses, untuk suatu kebahagiaan rumah tangga, untuk kesehatan, dan sebagainya. Juga yang menyangkut kerohanian, untuk sempurna seperti Bapa dan untuk hidup kudus. Tetapi jarang yang menyadari bahwa ketekunan itu adalah hasil akhir atau buah daripada ujian iman. Tentu ini saya berbicara dalam konteks rohani ya saudara. Maka benarlah dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya saudara, iman kita itu terus diuji. Sadar atau tidak, kita mau atau tidak, yaitu melalui setiap keadaan atau kejadian yang kita alami. Dalam kesemuanya itu, secara terus-menerus, kita harus tetap memilih kehendak Tuhan. Barulah bisa dikatakan kita tekun. Itulah sebabnya kita menjumpai kenyataan. Kita yang sudah begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan, setiap pagi kita bangun pagi, kita memberi diri, berdoa, puasa, dan lain-lain, tetapi sering kita merasa seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan apa yang kita lakukan, seakan-akan Tuhan tidak menghargai, seperti tidak peduli dengan kesetiaan yang telah kita tunjukkan kepadanya. Ini saudara, yang membuat kemudian orang menjadi tawar hati, menjadi kendor, menjadi lemah, dan tidak jarang kemudian mengkhianati Tuhan. Tidak setia lagi kepada Tuhan. Saudara, ketekunan harus diuji. Dan kita pasti mengalami ujian. Kita jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti hidup kudus. Jangan berhenti berkomitmen meninggalkan dunia dengan segala percintaannya. Dan jangan berhenti percaya. Saudara, dibutuhkan ketekunan. Dan ketekunan itu bukan kasih karunia, bukan juga anugerah. Saya ulangi ya saudara, ketekunan itu bukan kasih karunia, bukan juga anugerah. Tekun itu harus diperjuangkan. Ketekunan itu harus berangkat dari diri kita sendiri. Dengan ketekunan itulah kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus tidak otomatis membuat kita jadi baik. Tidak otomatis kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Kita yang harus mengusahakan sendiri. Dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan, apakah kita memilih ke kanan atau ke kiri? Seperti yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel ketika dia berkata, "Kamu pilih, kamu mau berbakti kepada Allah atau kepada yang lain. Tetapi kami dan keluarga kami tetap berbakti kepada Allah," kata Yosua. Yosua 24 ayat 15. Itu memang pilihan, saudara. Jadi, bukan sesuatu yang ditentukan bahwa seseorang diberi Tuhan ketekunan sehingga bisa bertekun sampai ke surga dan yang lain tidak. Kalau satu kelompok sedemikian rupa diolah Tuhan, dibimbing Tuhan, dituntun, diberi ketekunan sampai masuk surga, maka yang lain tidak diperlakukan seperti itu, maka yang lain bisa terkondisi menjadi jahat.
terkondisi dikuasai kuasa gelap, dan terkondisi masuk neraka. Dengan demikian hidup menjadi fatalistik, dan Allah mestinya bertanggung jawab atas semua ini. Saudara, maksud saya ketika ada orang yang tidak diberi ketekunan sampai masuk surga, dan ketika orang itu binasa di api neraka, maka Tuhanlah harusnya yang bertanggung jawab. Maka konsep pemikiran seperti tadi itu adalah konsep pemikiran yang tidak benar. Yang benar bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Jadi setiap orang harus mengambil keputusan, bertindak, apakah mau bertekun atau tidak bertekun. Saudara, ketekunan itu bicara mengenai langkah yang berkelanjutan, langkah yang terus-menerus tiada henti untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya tekun dalam arti tetap menjadi orang Kristen dan datang rutin tiap minggu. Tetapi tekun di sini adalah kesediaan untuk terus dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, didewasakan Tuhan, sehingga bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menunjukkan kesetiaan kita dengan hidup suci, tidak mencintai dunia, percaya kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita terus menyediakan diri belajar firman, berdoa, melayani Tuhan, berkorban, dan lain-lain, walau seakan-akan Tuhan tidak peduli, kita harus tetap lakukan, saudara. Karena semua itu tetap di dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan menilai, Tuhan menandai. Saudara, kalau kita terus-menerus melakukan hal itu, percayalah, suatu saat seseorang akan mendapatkan lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan secara khusus dan istimewa dalam hidupnya. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mendengarkan firman Tuhan, jangan berhenti doa, puasa, dan sebagainya. Ayo, kita gandakan lebih sungguh-sungguh untuk hal ini. Kita tingkatkan lagi. Sehingga ketekunan kita kepada Tuhan bukan ketekunan yang statis, tapi ketekunan yang progresif, ketekunan yang bertumbuh. Ketekunan yang progresif artinya makin kuat, makin permanen, makin kokoh. Dan orang-orang seperti ini kalau benar-benar bertumbuh, ketekunannya makin kokoh, dia tidak akan binasa. Dia tidak akan pernah masuk neraka. Tapi dia akan terus terbimbing sampai ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam Injil Matius 24 ayat 12-13, firman Tuhan mengatakan, hanya orang yang tekun sampai akhir yang diselamatkan. Dunia semakin jahat, kejahatan bertambah-tambah. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perhatikan, orang yang bertekun sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini berarti keselamatan harus diperjuangkan oleh individu juga. Tuhan telah mengerjakan tuntas, selesai di kayu salib. Semua dosa-dosa kita diampuni, diangkat. Tetapi karakter dosa kita yang harus selesaikan. Kita garap, saudara. Maka bertekunlah, jangan berhenti berdoa, membaca Alkitab, hidup suci, dan seterusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.